Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Febrilanita dari kelas 8A1. Saya akan mereview pertemuan keempat hukum media, yaitu tentang pokok-pokok hukum media. Pokok-pokok hukum media yang pertama adalah studi mengenai hukum media di Indonesia masih relatif langka. Kajian hukum media yang telah ada pada umumnya disebut sebagai hukum pers atau pers law. Yang kedua yaitu kelangkaan kajian hukum media tersebut antara lain disebabkan rendahnya kesadaran akan perlunya suatu bentuk pengaturan media yang lebih sehat dan menjamin kebebasan media. Yang ketiga yaitu peraturan di bidang media massa cenderung dianggap sebagai masalah politik, bukan masalah hukum. Kemudian ruang lingkup hukum pers. Ruang lingkup yaitu Omar Suno Aji menyebutkan bahwa hukum pers meliputi beberapa pengertian, diantaranya yaitu aturan-aturan mengenai publikasi, code of publication. Peraturan ini berhubungan dengan masalah-masalah fundamental dalam kaitannya dengan pengaturan hak asasi manusia, hak menyatakan pendapat atau freedom of expression, dan kebebasan pers atau sering disebut freedom of the pers. Karena itu hukum pers ini berkaitan dengan konstitusi negara, gilirannya membawa hukum pers berhubungan pada hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sedangkan Abdul Muiz yaitu berpendapat hukum komunikasi dengan istilah yang lebih luas yaitu hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab dalam proses penyampaian pesan antara manusia. Kemudian hukum komunikasi tidak hanya terbatas pada hukum untuk media massa, namun juga hukum dalam untuk komunikasi dalam pengertian yang luas mengenai media massa. Abdul Muiz menyebutkan bahwa media massa tidak hanya media cetak, melainkan yaitu penyiaran, TV, radio, cyberspace gitu. Dari kedua pendapat ahli hukum itu tadi dapat disimak bahwa Omar Suno Aji terlampau sempit karena hanya menekankan pada bidang pers saja. Sedangkan pendapat Abdul Muiz mengenai hukum komunikasi kiranya terlalu luas, secukupnya untuk dibahas. Lingkup hukum pers yaitu di Amerika Serikat, First Amendment Amerika Serikat memberikan perlindungan atas kebebasan pers secara tegas. Satu persatu pula jenis media baru itu memperoleh pengakuan sebagai bagian The First Amendment. Yang kedua yaitu media film harus menunggu 50 tahun untuk diakui sebagai dari media yang harus dilindungi kebebasannya. Tetapi TV adalah media yang paling sedikit memperoleh perlindungan. Dan First Amendment kebebasan media TV kemudian justru mendapat banyak batasan dari Federal Communication. Regulasi untuk penyiaran. Kemudian pengertian atau penafsiran pers. Di sini telah mengalami perkembangan jauh meliputi media elektronik dan saat ini merambah ke media internet. Yang kedua, penafsiran yang progresif ini terjadi karena jasa para hakim di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kebetulan Amerika Serikat itu mengatur sistem hukum Anglo-Saxon di mana kumpulan putusan hakim jurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum utama. Di Amerika Serikat pada mulanya menjadi alat propaganda dari kekuatan politik yang saling bermusuhan. Karena itu, untuk mengatasi hal itu muncul gagasan bahwa pers harus melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak lagi melindungi kepentingan kelompoknya. Agar pers dapat dijadikan fungsinya, tetapi kritis, maka pers harus bebas dari sensor pemerintah. Itulah yang kemudian mendasari lahirnya First Amendment Konstitusi Amerika Serikat. Batasan istilah hukum media, terminologi yang digunakan untuk menyebut hukum dalam hubungannya dengan komunikasi massa, apakah
Apakah itu hukum pers, hukum komunikasi, atau hukum media massa? Sebenarnya tidak ada suatu batasan yang pasti. Hal ini tergantung bidang apa yang hendak menjadi kajian. Dan hukum komunikasi, istilah hukum pers merujuk kepada hukum yang mengatur tentang keberadaan pers cetak dalam suatu aspeknya. Istilah hukum komunikasi berarti hukum itu mengatur tentang komunikasi, tidak hanya sekedar komunikasi. Komunikasi adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek telekomunikasi atau yang berkaitan dengan penggunaan ranah publik gelombang radio, termasuk aspek teknisnya. Hukum komunikasi juga mengatur tentang masalah kepemilikan dan perizinan. Media yaitu hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan media massa sebagai alat komunikasi massa. Hukum media meliputi hukum media cetak, hukum media penyiaran, film, hukum siber, dan hukum pers. Ketentuan yang diatur adalah tentang masalah isi media, prosedur penggunaan media, kepemilikan media, dan sebagainya. Bedanya hukum media dan hukum komunikasi. Antara hukum komunikasi dan hukum media terdapat kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa hukum komunikasi dan hukum media sama-sama mengatur masalah penyiaran radio dan televisi, mengatur kepemilikan dan perizinan. Perbedaannya adalah hukum komunikasi meliputi masalah teknis hanya berkaitan dengan bidang network, khususnya penyiaran. Sedangkan hukum penyiaran membahas aspek hukum yang berkaitan dengan media penyiaran yang meliputi radio, TV, dan film. Pers penyiaran hanya sedikit dibahas di dalam hukum penyiaran, karena lazimnya dibahas dalam hukum pers. Hukum pers yang dimaksud sebagai hukum media cetak. Hukum pers biasanya diasumsikan sebagai hukum pers cetak, sedangkan hukum internet cyber law adalah hukum yang berkaitan dengan ketentuan media internet. Di beberapa negara, hukum cyber telah masuk dalam bagian hukum penyiaran. Sebenarnya hukum media dalam hal ini memiliki ruang lingkup yang kurang lebih sama dengan ruang lingkup UU Pers sebenarnya. Hukum media dalam hal ini memiliki ruang lingkupnya yang kurang lebih sama dengan ruang lingkup Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, di mana yang pertama memiliki ruang lingkup untuk media cetak dan yang kedua untuk media penyiaran, TV, dan radio. Reformasi hukum pers di Indonesia. Reformasi hukum pers perlu dilakukan karena ada beberapa sebab yang mendasarinya. Alasan atau dasar pertimbangan dilakukannya reformasi hukum pers atau ditata ulang pengaturan atau hukum pers di Indonesia didasarkan pada 5 hal, yaitu pertama, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pemikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yaitu pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, dan kewajiban, dan perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang fungsional, sehingga harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dalam campur tangan dan paksaan dari manapun. Nah, pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, karena undang-undang pers lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
Selain kelima dasar pertimbangan di atas, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pers disebut 6 pokok pikiran yang dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang Pers. Pertama, agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, maka perlu dibentuk Undang-Undang Pers. Kedua, adanya keyakinan bahwa dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin. Sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Yang ketiga, dipahami bahwa pers yang dimiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia atau HAM yang dijamin dengan ketentuan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu MPR. Ini bahwa pers yang juga dilaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Yang kelima, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Dari pengaturan yang tumpang tindih, Undang-Undang Pers ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan undang-undang lainnya. Jadi, untuk review pertemuan keempat hukum media ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.